Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kedatangan dan pemerintahan Raffles di Indonesia serta pendudukan Inggris sejak tahun 1811 sampai 1816. Perkenalkan, nama saya Rizal Ali dan teman-teman saya Gloria Kodongan, Johannes Mongkau, Presi Sulangi, Andrew Rumangan, Narifa Sasau, Rian Polii, Eka Ristimoko Agau, dan Enrico Dalengkade. Selamat menyaksikan. Kedatangan Belanda ke Indonesia berdampak begitu besar bagi bangsa Indonesia. Salah satunya dalam tatanan sistem administrasi bentukan Belanda yang dikenal rumit dengan mengakui bentuk pemerintahan daerah yang berbeda. Setelah pembubaran perusahaan India Timur Belanda (VOC) pada tanggal 31 Desember 1799 dan diakuisisi oleh Belanda administrasi wilayah bekas sementara Inggris antara tahun 1811 sampai 1816 di Jawa serta tahun 1810 sampai 1817 di sebagian wilayah lainnya semisal Bengkulu dan Belitung. Sewaktu pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels 1808 sampai 1811, Jawa dibagi menjadi 9 provinsi. Pada waktu Inggris berkuasa, Gubernur Jenderal Thomas Raffles membagi Jawa menjadi beberapa keresidenan. Terlepas dari beberapa perubahan di tahun-tahun berikutnya, perubahan besar sistem administrasi di Jawa terjadi pada tahun 1901, 1925, dan 1931. Adapun di Pulau Jawa sendiri terdapat beberapa keresidenan pada masa pemerintahan Raffles, yaitu 1. Provinsi Jawa Barat, di dalamnya ada Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon. 2. Provinsi Jawa Tengah, di dalamnya ada Banyumas, Pekalongan. Kedua, Semarang, Jepara, Rembang. Yang ketiga, Provinsi Jawa Timur, di dalamnya ada Madiun, Kediri, Bojonegoro, Surabaya, Malang, Probolinggo, Basuki, dan Madura. Bagaimana masa pemerintahan Raffles di Indonesia? Masa pemerintahan Raffles menandai masa pendudukan Inggris di Indonesia. Masa tersebut bermula dari penandatanganan kapitulasi Tuntang yang sekaligus menandai berakhirnya periode pemerintahan Republik Batav di Indonesia. Masa kekuasaan Inggris di Indonesia disebut sebagai masa peralihan interregnum. Pembentukan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh Gubernur Jenderal East India Company (EIC) di Kalkuta, India, Lord Minto. Selanjutnya Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Raffles dibantu oleh sebuah badan penasihat yang disebut Advisory Council. Raffles merupakan tokoh dari golongan liberal, oleh karena itu Raffles berusaha mengadakan berbagai perubahan dalam bidang pemerintahan dan keuangan. Kebijakan Raffles selama pemerintah di Indonesia tampak pada bidang-bidang berikut. A. Bidang pemerintahan. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan sebagai berikut. 1. Menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang bersikap anti terhadap Belanda. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. 3. Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang. Selain kebijakan-kebijakan tersebut, Raffles berupaya menghapus sistem feodal yang telah mengakar kuat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, Raffles justru sering mencampuri urusan kerajaan-kerajaan lokal. Sebagai contoh, Raffles terlibat dalam konflik di Kesultanan Yogyakarta. Dalam konflik ini, Raffles memihak Sultan Hamengkubuwono III, padahal sebelumnya Raffles memihak Sultan Hamengkubuwono I. B. Bidang ekonomi. Pada masa pemerintahannya di Indonesia,
Raffles berusaha memajukan perekonomian daerah kekuasaannya. Meskipun demikian, usaha Raffles itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan keuntungan pemerintah Inggris. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan monopoli garam. Yang kedua, memberlakukan sistem sewa tanah atau land rent. Yang ketiga, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan sistem pajak. Yang kelima, menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi. Dan yang keenam, atau yang terakhir, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional. Dari berbagai kebijakan yang diterapkan Raffles di Indonesia, pemerintah Inggris berusaha memperoleh keuntungan dari pemberlakuan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Keempat, penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Raffles berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat jajahan. Akan tetapi, dalam upaya mencapai tujuannya, Raffles sering menemui berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain sifat alami petani yang sulit diubah, kurangnya pengawasan pemerintah, peran penguasa lokal lebih kuat daripada asisten residen, dan masih terjebaknya Raffles dalam kultur penjajahan. Di sisi lain, pemerintahan Raffles mampu memberikan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh positif berbagai kebijakan Raffles bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Direksi EIC di London, pemerintahan yang dilakukan Raffles kurang memuaskan. Raffles dianggap hanya mampu memberikan sedikit keuntungan kepada pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vendal. Meskipun demikian, pemerintahan John Vendal tidak berlangsung lama karena Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, pihak Inggris diwakili oleh John Vendal, adapun pihak Belanda diwakili oleh 3 komisaris jenderal yaitu Buyscke, Elout, dan Van der Kempelen. Demikianlah presentasi kami. Sekiranya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan jikalau ada pertanyaan, tambahan, saran maupun kritikan dipersilakan. Demikian presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada rasa mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih.